pada pagi hari ini. Sudah siap ya tentunya? Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, kali ini materi yang akan kita bahas masih di tema 1, subtema yang ketiga, dan kita lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran keempat sampai dengan keenam. Oke, siap belajar kalian? Tetap semangat! Nah, anak-anakku, ketemu kembali kita pada pembahasan materi hari kali ini, dan yang akan kita pelajari kali ini masih di tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran 4 sampai dengan ke-6. Oke, kita akan belajar tentang komik, ya. Kalau belajar tentang komik, sudah pasti kita belajar bahasa Indonesia. Ya, apa itu yang dimaksud dengan komik? Komik adalah jalinan cerita yang dituturkan lewat gambar-gambar tidak bergerak, yang disusun sedemikian rupa di atas kertas. Nah, di beberapa negara itu komik memiliki sebutan tersendiri. Misalnya di Jepang, komik itu disebut dengan manga. Di Cina disebut manhwa, di Korea disebut manhwa, hampir sama ya pengucapannya ya. Di Indonesia disebut dengan cergam atau cerita bergambar. Nah, biasanya komik akan diterbitkan di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Nah, komik itu dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah anak-anak, hingga dalam bentuk sendiri. Nah, ini adalah gambar contoh komik ya, komik seri pendidikan ya, belajar itu seru loh ya. Nah, suatu saat nanti kalian mungkin bisa ya membuat komik ya. Ya, dari belajar komik kita beralih ke ilmu pengetahuan sosial, di mana kita masih mengenal tentang hewan dan tumbuhan khas di beberapa negara ASEAN ya. Yang pertama di Thailand, ya. Di Thailand memiliki hewan yang bernama wapiletit, ya. Nah, hewan itu merupakan hewan terbesar di hutan Thailand dan hidupnya itu di atas pohon. Nah, tubuhnya bagaimana? Tubuh wapiletit itu ditutupi oleh rambut berwarna putih. Nah, kalian boleh lihat gambarnya itu. Ditutupi rambut berwarna putih. Sedangkan kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan ya. Boleh kalian lihat itu gambarnya. Itu adalah wapiletit ya. Nah, ukurannya itu kecil ya, sehingga terlihat imut dan menggemaskan nih, gemes gitu ya. Hidungnya juga kecil, tapi bola matanya besar, jadi terlihat lucu. Nah, itu adalah hanya berada di Thailand. Nah, sekarang yang berada di Indonesia. Nah, di Indonesia karena berbicara tentang hewan dan tumbuhan, di Indonesia itu ada bunga rafflesia ya, seperti yang sudah dijelaskan di pembelajaran yang lalu ya. Bunga rafflesia terdapat di mana? Ya, bunga rafflesia terdapat di Bengkulu ya, itu terutama di Taman Nasional Bengkulu ya. Nah, bunga rafflesia dikatakan sebagai bunga raksasa. Karena apa? Nah, karena dia mempunyai ukuran yang sangat besar. Diameternya itu hampir 1 meter ya. Kalian boleh bayangkan. Yang biasa kalian lihat bunga kan kecil-kecil ya, diameternya kecil. Nah, ini bunga rafflesia ini diameternya hampir 1 meter. Jadi memang sangat besar sekali sehingga dijuluki sebagai bunga raksasa. Nah, bunga rafflesia itu disebut juga sebagai bunga bangkai. Karena apa? Karena baunya itu yang sangat kuat ya, bau bangkainya itu ya. Kalian tahu kan bau bangkai seperti apa ya? Nah, saat ini bunga bangkai itu terancam punah karena memang habitatnya yang sudah terbatas. Yang berikutnya yaitu anggrek ya. Bunga anggrek mendapat julukan di Indonesia itu sebagai puspa bangsa. Ya, sebagai puspa bangsa. Nah,
Warna bunga anggrek itu bermacam-macam, ada yang putih, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang hitam ya, beraneka macam ya. Ya mungkin kalian di rumah punya kali ya bunga anggrek ya. Nah bentuknya pun itu juga sangat indah dan menawan. Bahkan ada ya salah satu itu berbentuk seperti menyerupai kalajengking gitu. Ya jadi kalau kita biasa bunga anggrek yang kalajengking, nah itu bentuknya seperti kalajengking. Nah, kalau anggrek hitam itu merupakan spesies anggrek yang hanya tumbuh di Kalimantan, itu anggrek hitam. Dan jumlahnya pun mengalami penurunan ya, karena memang itu dianggap langka ya, dianggap langka ya anggrek hitam itu. Mungkin ada di antara kalian yang mempunyai anggrek hitam? Iya. Yang berikutnya masih di Indonesia itu ada siamang. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya tentang siamang ini ya. Siamang, kera berbulu hitam legam dan terlihat khas dengan kantung di tenggorokannya. Kantung tersebut disebut dengan gular. Nah, fungsinya untuk apa? Gular itu fungsinya untuk membuat suara hewan tersebut semakin nyaring ketika mereka memberi sinyal bahaya dengan teriakan-teriakannya. Kalau kalian pernah pergi ke mana itu ya, kebun binatang ya, coba kalian pasti sering mendengar teriakannya, nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu adalah bunyi siamang itu ya, dia dari kantong itunya ya, kantongnya itu yang disebut dengan gular. Nah itu ya, itu fungsinya untuk membuat suara itu menjadi nyaring untuk memberikan sinyal ada bahaya ya, atau teriakan-teriakan dia. Nah, selain di Indonesia, siamang juga terdapat di Malaysia dan Thailand Selatan. Nah, biasanya siamang ini mendiami hutan hujan tropis. Yang berikutnya, harimau Sumatera. Kalian boleh lihat gambarnya harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, kurangnya jenis mangsa, dan akibat diburu oleh manusia. Kalian tahu kalau berburu harimau itu sebetulnya kan tidak boleh ya, tetapi ada kalanya manusia yang memang nekat ya untuk berburu karena mungkin diambil kulitnya, karena bisa dijadikan untuk kerajinan ya. Oke, tapi itu tidak boleh ya, kalian tidak boleh meniru. Ya, harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibanding dengan harimau lainnya. Warna kulitnya mulai dari kuning ke merah-merahan hingga oranye tua. Ya, kalian pernah melihat pasti ya. Kalian boleh pergi ke kebun binatang nanti kalau sudah pandemi ini berlalu ya. Lihat di sana banyak binatang-binatang yang kalian pelajari pada materi kelas 6 ini. Ya, yang ketiga di negara Vietnam dan Laos. Nah, kira-kira ada hewan apa? Ya, coba kalian perhatikan ini. Ini namanya swala. Ya, swala itu termasuk antelop langka ya. Dan dia hanya terdapat di Vietnam dan Laos. Ya, dari IPS kita beralih ke ilmu pengetahuan alam. Di sini ada tentang pewarna alami. Nah, namanya aja alami ya, berarti dari alam. Ya, akan kita pelajari. Tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai pewarna alami itu antara lain. Yang pertama, daun jati. Pernah melihat tanaman jati? Ya, daun jati itu yang masih muda ya tentunya ya, itu menghasilkan warna merah kecoklatan. Nah, selain bisa untuk pewarna, daun jati itu juga bisa digunakan untuk pembungkus nasi. Ya. Yang kedua, kunyit. Pernah melihat kunyit? Ya, kalau belum pernah nanti tanya ke orang tuanya, tanya ke mamanya kunyit itu yang seperti apa. Kalau kalian memegang kunyit yang sudah dikupas, tangan kalian warnanya apa? Iya, betul sekali. Kunyit itu menghasilkan warna kuning. Nah, biasanya kunyit itu untuk membuat nasi kuning ya. Nasi kuning bisa untuk buat kari ayam, bisa untuk buat soto, itu juga memerlukan kunyit. Untuk membuat opor pun juga memerlukan kunyit. Nah, ada juga orang yang menggunakan kunyit itu untuk dijadikan sebagai obat, terutama untuk obat lambung ya, itu bisa.
Nah, yang ketiga, daun suji. Nah, daun suji itu menghasilkan warna hijau. Biasanya dipakai untuk pewarna pada kue. Ya. Yang berikutnya cabai. Tahu kan ya, cabai pasti tahu lah. Cabai itu bisa menghasilkan warna merah atau oranye. Kalau memang cabainya cabai merah, pasti dia warnanya merah-merah gitu ya. Nah, kalau cabainya yang cabai rawit itu biasanya agak-agak orange gitu. Nah, biasanya cabai untuk masakan biar masakan itu terasa pedas. Tapi ingat, jangan banyak-banyak ya. Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang pedas, kita bisa sakit perut. Yang berikutnya buah naga. Buah naga merah itu pasti menghasilkan warna merah. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian habis konsumsi buah naga terus kalian kencing, itu biasanya warna merah. Itu biasanya seperti itu. Itu karena pengaruh dari buah naga tersebut. Ya, ini kalian boleh lihat di sini ada tampilan gambar. Ini yang pertama adalah daun jati ya. Daun jati itu juga untuk bisa bungkus nasi dan memberikan warna alami. Terus yang sebelahnya ada kunyit ya. Terus ada daun suji, ada cabai dan ada buah naga ya. Itu adalah contoh-contoh, hanya sebagian saja ya, masih banyak lagi sebetulnya. Yang kita bahas hanya beberapa saja, itu untuk pewarna alami pada makanan. Ya, setelah tadi kita belajar tentang pewarna alami, nah sekarang kita akan belajar tentang membuat komik ya. Kita beralih ke bahasa Indonesia. Ada 8 langkah untuk membuat komik. Yang pertama yaitu membuat plot. Plot adalah rangkaian urutan dalam cerita yang disusun secara kronologis. Nah, plot ini disebut juga dengan alur. Nah, kalian masih ingat ya alur itu apa? Ya, alur adalah rangkaian urutan dalam sebuah cerita. Jadi sama ya antara plot dengan alur. Nah, tanpa plot cerita menjadi tidak jelas dan tidak terarah. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat draft dengan pensil. Gunakan pensil untuk meminimalisir kesalahan. Karena kalau ada kesalahan itu bisa dihapus. Nah, buat draft berupa kotak frame, layout halaman, kemudian mulailah menggambar tokoh dan dialog di dalamnya. Yang ketiga, membentuk outline gambar. Nah, rapikan draft gambar yang sudah dibuat dengan pena yang digunakan untuk menggambar. Terus habis itu untuk merapikan kotak dan bentuk persegi lainnya gunakan penggaris. Jadi biar lurus, biar rapi, ya. Nah, setelah itu yang keempat, langkah yang keempat yaitu menghapus draft pensil. Kan tadi membuatnya dengan pensil ya. Nah, setelah outline gambar selesai, draft yang kita gunakan menggunakan pensil tadi, jika tintanya sudah kering, itu boleh dihapus. Ya, pensilnya dihapus. Tapi ingat, gunakan penghapus yang bagus dan bersih ya, supaya hasilnya juga bagus dan bersih. Tapi harus nunggu tintanya sampai kering ya. Kalau tintanya belum kering sudah dihapus, nanti akan belepotan kemana-mana. Langkah yang kelima, membuat detail gambar. Buatlah detail gambar, misalnya hitamkan rambut. Nah, rambut warnanya apa? Ya, dihitamkan. Terus beri warna pada pakaian. Terus arsir bagian yang gelap dengan memperhatikan efek pencahayaannya ya, karena itu perlu ya untuk menarik ya. Nah, setelah kita lakukan semua itu, nah kita lanjut langkah yang keenam. Langkah yang keenam yaitu melakukan koreksi, namanya saja koreksi, memeriksa ya, memeriksa pada gambar detail tadi ya. Jika terjadi kesalahan itu bisa dihapus. Menggunakan apa? Bisa menggunakan tinta atau spidol warna putih ya. Karena tinta atau spidol warna putih itu dapat digunakan untuk menghapus tinta hitam dalam proses koreksi. Jadi ditimpa terus kita betulkan. Langkah yang ketujuh apa? Nah, langkah yang ketujuh menambahkan screen tone.
Screen tone merupakan teknik yang terdapat pada komik, di mana tone digunakan untuk mengisi bagian gambar dengan warna gelap dan terang, ataupun dengan tekstur. Nah, langkah yang terakhir yaitu menambahkan dialog. Jika semuanya sudah selesai, tahap akhir adalah memasukkan dialog. Dialog, tahu kan dialog? Percakapan. Jadi percakapan di dalam komik tersebut. Nah, itu tadi adalah 8 langkah di dalam kita membuat komik. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk tema 1 sudah selesai di sini dan kita nanti akan beralih lagi ke tema yang berikutnya. Ya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya masih dengan Mem Heni. Bye bye.